RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya kasih mic-nya, kasih mic-nya. Nggak usah pakai mic ya? Nggak denger gue. Enggak. Pertanyaan apa? Saya mau nanya ini Pak Haji, saya udah ngejalanin mandi yang jam 00, udah 20 hari. Terus ada halangan nih, sumur kan musim kemarau gini asat. Jadi kelewat tuh. Nggak apa-apa. Kan Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh. Langsung dilanjut lagi aja. Jadi saya kan kemarin harus 50, harus sesuai umur saya. Enggak. Kalau ibu pengen hajannya terkabul, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, 99 hari. 99. Baru dapat 10 miliar. Tapi kalau ibu belum 12 juz, latihan terus. Tapi kan nanti sama Allah dibayar. Ada aja. Jadi kalau misalkan tertunda itu Gak dilanjut apa-apa. aja. Besok lanjutin lagi. Ya, boleh. Iya, iya. Yo, Makasih. Yo. siapa yang mau nanya lagi? Yo, pertanyaan apa? Mana mic-nya? Yo, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya nama Sumarno dari Lampung Tengah. Pertanyaannya apa? Lampung. Jadi gini, dari beberapa yang dipertanyakan dan diceritakan, saya sedikitnya sudah memahami. Hanya perbedaannya mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian kegiatannya kan siang. Seandainya saya mau menjalankan apa yang disarankan oleh Pak Haji, saya kalau malam nggak bisa karena aktivitas saya dagangnya malam. Jadi bagaimana apa saya malam saya nggak dagang, saya siang aja biar saya bisa aktivitas untuk mengerjakan. Jadi nih Pak, dikerjanya malam. Kalau Bapak malam kerja, ya Bapak nggak usah ngerjain. Nanti kalau Bapak malamnya off baru kerja. Kan udah saya kasih tahu sama Ibu. Ilmu RDAY itu tidak menuntut Bapak harus kerja. Kan dia nggak kerja. Nah maksud saya, tapi kan kalau saya nggak kerja kan saya nggak makan. Ya udah Bapak kerja dulu. Nanti kalau Bapak udah mentok baru. Saya mah jagain yang mentok-mentok. Maksud saya mau aktivitas di siangnya, di malam hari sampai jam 6 maghrib sampai pagi, saya nggak mau aktivitas. Selama ini kan saya fokusnya malam. Maksud saya mau robah biar saya bisa melaksanakan apa yang disarankan oleh Pak Haji. Boleh dirobah. Nah, saya siang aja yang kegiatan. Boleh. Kalau dirobah berarti mesti diganti tuh NCB-nya. Itu aja. Boleh. Jadi kalau sesuatunya saya udah Boleh, paham. dirubah ya. Ya. Sip. Jadi Yo, saya yang lain nanya. Terima kasih. Mana? Yo, nggak apa-apa, mic-nya bentar. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum, saya Ira. Pak, pertanyaan saya, Mic-nya pinjem bentar nih, Man, lu megang dua mic. Pertanyaan apa, Mbak? saya produsen baju muslim. Produsen. Maksud produsen itu bikin. Produsen yang membuat baju muslim. Jahit. Iya. Di mana? Saya punya toko offline. Tokonya dan di mana? Di Tamrin City. Hah? Tamrin City. Tamrin City. Iya. Jual apa di sana? Baju muslim, Pak. Baju muslim. Iya. Tapi nggak belanja, tapi produksi sendiri. Iya. Oh. Olah dari bahan, kita produksi baju. Gitu. Pertanyaannya, Penjualan lagi stuck. Ini adalah yang paling jelek selama bisnis saya 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun dan tahun ini paling jelek. Pas pandemi masih oke. Begitu dan sekarang jelek sekali gitu, Pak. Pertanyaannya bagaimana bisnisnya bisa jalan kembali? Pertanyaan apa? Bisa berjalan seperti Oh, biasa. pengen kayak dulu lagi. Iya, karena selama ini kalau misalnya kita share barang di penjualan di hari Sabtu, kita tinggal kirim-kirim barang aja ke pelanggan. Karena kebetulan saya punya reseller sama agen di seluruh Indonesia, dan untuk sekarang mereka di penjualan di daerah mereka sendiri pun sepi gitu, Pak. Jadi terimbas ke kita gitu. Jadi sekarang posisinya tidak imbang barang masuk yang kita produksi dengan yang barang kita keluarkan ke reseller. Oke. Nah, gitu. Mbaknya nih di rumah tinggal sama siapa saja isi rumahnya? Rumah saya? Iya, Saya sama Mbaknya suami. tinggalnya di mana?
Di Jakarta Barat. Ya maksudnya di rumah apa di apartemen atau di mana? Rumah. Di rumah. Pak. Nah isi rumahnya siapa aja? Suami saya. Suami saya, anak saya 2, sama mbak saya 2. Oke, anak umur berapa? Anak saya umur 23 tahun. Yang kedua? Yang kedua lagi di Australia, nggak di Jakarta, Pak. Boleh. Yang nomor 3 18 tahun. 18 tahun. Iya. Nah, suami apa kegiatannya? Suami kebetulan memutuskan untuk ikut bareng bisnis dengan saya dari 2019, ada di pemerintahan. Begitu 2019 akhir dia memutuskan untuk bareng kerja dengan saya. Oh, jadi Gitu. gabung. Gabung. Nah, Ya. kalau mbaknya ini berlaku semua. Kalau mbaknya pengen rezekinya kaya dulu lagi, karena kondisinya mbaknya udah jatuh, dalam arti kata udah miring-miring ini. Bisa gak mbaknya ilmu RDI-nya jangan dilanggar? Apa tuh? Tidak boleh punya sifat 18 ke orang rumah dan ke karyawan. Ring 1. Kalau mbaknya bisa, nanti dia naik. Sifat 18. Apa tuh? Nanti mbaknya lihat di YouTube. Nggak boleh jengkelan, mancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, jutek. Ada gak di mbaknya? Iya, kebetulan gini Pak Haji. Yang saya jalankan sekarang ini adalah saya mencoba menerima keadaan yang sekarang ini karena suami saya maunya juga memimpin. Kebetulan selama di 11 tahun itu saya mimpin Pak Haji. Perusahaan ini saya pimpin. Jadi begitu suami saya masuk, suami saya juga ikut mimpin. Sementara kan saya yang tahu di pasar ini seperti apa. Dan beliau menguasai, misalnya ada keputusan apa, semuanya langsung harus lewat dia. Sekarang saya pun untuk di kantor pun saya tidak mau terlalu ikut serta lagi gitu loh Pak. Kecuali kalau ada tim desainer yang approval ke saya, baru saya ikut di situ. Kalau enggak saya di kantor udah nggak begitu aktif gitu Pak. Nah ibu sifat 18 ada gak ke suami? Iya pasti ada jengkelnya Pak. Jangan. Gampang bu. Bikin suami kita nggak jengkel tuh gampang. Bikin istri kita nggak jengkel tuh gampang. Saya sama istri begitu juga. Gimana caranya? Pada saat dia tidur, kita colek pala kontol kita kalau para suami, taruh di mulutnya istri. Nurut, manut, katut, sayang, setia. Saya kemarin jual sapi kurban, bawa pulang duit 1,2 miliar. 1,2 miliar, istri saya ngeliat, wow, papa bawa duit. Nah, biasalah pala istri, papa minta 500 juta. Daripada gue berantem sama bini gue orang Jawa, istri gue orang Palembang. Daripada ribut, ya udah ambil. Tapi saya juga nggak blow on. Habis dia pindahin duitnya ke lemari, dia tidur, saya intip. Oh belum. Intip lagi, oh belum. Oh udah tidur, baru saya colek. Saya taruh di mulutnya deh. Balikin ya, besok pagi balikin. Besok pagi istri saya balikin lagi 500 juta. Papa, aku nggak jadi deh. Balikin lagi ya Pak. Saya sambil iya. Papa kok cuma ngomong gitu? Iya. Dia balik langsung yes. Jadi saya nggak setuju Pak. Bapak dan Ibu harus gontok-gontokan. Buat apa Bu? Anak saya juga begitu. Papa, aku nggak mau sekolah dokter. Aku maunya arsitek. Aku maunya teknik sipil. Saya bilang Mbak, dulu kalau anaknya nurut, dukun bertindak. Kalau sekarang Pak, kontol bertindak. Anak saya dokter dua-duanya. Besok nikah tanggal 22 Oktober. Suaminya, calonnya juga dokter sama. Makanya waktu itu anak saya bilang, Pak, bisa gak praktek di rumah sakit yang pasiennya ganteng-ganteng? Emang ada? Kata Papa, ucapan adalah doa. Ya udah, disedekain ekstrim, dia semua tabungannya. Anak saya praktek di rumah sakit TNI Angkatan Udara Salamun Bandung. Pasiennya ganteng-ganteng nggak? Ganteng. Coba kalau prakteknya di UKI.
Coba kalau prakteknya di rumah sakit Cipto. Jadi inti gini Bu, Ibu praktekin dulu ilmu kearifan lokal. Itu tadi, mana karyawan yang bikin gua kesel. Nah, gampang Bu, Ibu beli makanan, cawe camahan. Kalau orang Sunda namanya camahan. Kasih nih, tuh enak. Tadi gue udah nyoba, enak aja. Tanya Bambang Anco, ini kan teman saya SMA yang utangnya 2,8 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Saya di rumah supir 5 Bu. Di sini supirnya 37. Mana ada supir yang bener? Semua supir dablek semua. Tapi bisa nurut. Saya bikinin kopi Bu, saya colok kontol saya. Siapa yang minum dapat duit 100.000. Wah, pada minum. Saya bilang, gitu. Jadi Ibu, saya nggak setuju Ibu sambil ngebatin. Kenapa jadi dia maunya begini? Kan harusnya begini. Kalau maunya suami begitu, belum tentu gini. Nggak boleh Bu, itu namanya nggerutu dan komen. Jadi Ibu mendingan action aja. Bawa suami, Ibu camahan. Nah, Ibu pesen minum. Pak, tolong Pak, tadi kacamata aku ketinggalan di mobil Pak. Nah, pas suami ngambil kacamata di mobil, kan ada minumannya. Cek tutup di gelas Enggak, ditutup aja gini. Kan ini, habis kalau mau ngobok-ngobok di restoran gimana? Ntar bangkunya maju. Sit, langsung tutup minumannya. Nah, kan nanti dia minum, itu langsung hari itu juga dinurut Bu. Lagi mikirin Pak caranya karena CCTV di mana-mana Pak. Lagi mikirin Pak caranya karena CCTV di mana-mana Pak. CCTV? Enggak, kalau di rumah makan kan tangan ke bawah nggak kelihatan Bu. Karena sampai hari ini belum ada CCTV yang tembus rok. Itu Papa, gue juga begitu. Mah, charger kemana ya Mah? Charger Mah. Oh tadi charger di mobil Mah, di depan Mah. Ambil dulu Mah, tolong Mah. Istri saya ngambil charger, kesempatan saya. Zep, nurut. Pak Haji masuk gak? Enggak, di sini aja gini. Manjur di luar juga. Di luar juga manjur, di dalam lebih super manjur. Sekali aja juga manjur. Ini kan darurat Bu. Yang darurat Allah maklumin dah. Daripada pertengkaran mulu. Soalnya nih Bu, Pak, maaf ya, Bapak nggak boleh egois ya. Istri yang jengkel sama suami tidak akan mencium baunya surga. Tuh, jadi Ibu nggak boleh jengkel. Kenapa Ji? Karena suami Ibu kan suami stok lama, suami limited edition, nggak keluar 2024. Maklumin aja. Nah, saya setuju itu. Nanti pelan-pelan Ibu praktekin ibu ini sama ibu ini. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Oh, ini laki gue nih yang mau aturannya dia. Intip makanan favoritnya dia apa? Kali 500 anak yatim, kali 12. Udah nanti omsetnya Ibu jangan kalah loh Bu. Ini aja bisa 500 juta per hari, masa Ibu enggak? Dan pasti bisa, kan dia udah praktekin. Mending dia udah berbulan-bulan. Baru seminggu, waktu baru kenal ya, baru seminggu. Apalagi Ibu praktekin. Ini berlaku semua. Bisa? Boleh tanya lagi nggak Pak? Boleh. Apa? Kebetulan kan stok barang kita tuh lumayan banyak Pak. Ada satu gudang tuh lumayan Kenapa banyak. nggak dicepretin? Iya, maksudnya yang saya mau tanya. Atau gini, saya dalam Ibu nih. Ini yang beras pakai nih. Ibu ambil ke dalam. Ibu pukul-pukul ke bajunya. Laris. Saya mau ngomong lafalnya takutnya ntar nggak boleh. Ibu nanti privat aja, ya. Ntar saya ajarin. Ya, Pak. Ada bacaannya Bu, manjur banget. Berarti pertanyaan saya berikut saya tanyakan selanjutnya, Pak. Privat aja. Kalau privat, tidak ada tamu saya yang privat gagal. Salah satunya yang baru kemarin, kolonel, baru naik jenderal bintang 1. Ya, yang bintang 2. Baik Pak. Kalau saya ajarin, takutnya nanti. Baik Pak. Ya. Makasih Pak. Siap. Pertanyaan apa lagi?
Ya. Hah? Nanti YouTube-nya dimatiin dulu. Offline. Ini kan online. Bukannya gue, jangan satu orang dulu. Lo sirik bener. Belum terkabul aja, udah prasangka jelek bener. Nanti offline. Ini kan online. Takutnya nanti banyak orang dong. Hah? Ya tapi kontol lo gede. Ya, nanya. Ya, Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Sukabumi, mau jual rumah, mau jual tanah di Bantar Kambing. Pertanyaannya, Tanah tuh tanah berdua sama kakak. pertanyaannya. Saya mau jual tanah. Ya udah dicawik, rendam-rendam, cawik terlaku. Tapi kakak nggak mau jual. Nggak apa-apa, lah kakak lo fotonya dikempit di alat kelamin lo, tulis nurut, manut, katut, nurut. Ya, selama berapa hari itu? Sampai kontol bengkak. Seumur lo, umur lo berapa? 60. Ya 60 hari. Ya, makasih Pak Haji. Ya, yang lain. Apa? Diri. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaan apa? Saya melihat YouTube Pak Haji baru 2 minggu. Pertanyaannya. Ya, pertama saya bingung. Ini Bingung? Iya, ilmu apa gitu kan? Makanya saya nekat ke sini. Ilmu nenek. Saya nekat ke sini, saya minta ridho Pak Haji untuk mengamalkan ilmu Pak Haji. Boleh. Kapan mau praktekin? Mulai sekarang Pak. Sekarang. Kesini sama suami gak? Iya. Ya udah dikasih nenen dulu aja bentar. Ilmu nenen. Ilmu nenen Lanjut. gimana maksudnya Pak Haji? Kalau mau tidur kasih suami nenen kanan 99, nenen kiri 99. Orang yang suka nenenin suami saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar, selalu di atas 10 miliar. Siap Pak Haji. Jadi nenen lo harga 5M 5M. Terus ada untuk jual, saya pengen jual tanah itu di Sama kayak bapak tadi. Sama. Oh, iya. Iya. Oke. Oke, makasih Pak Yo, Haji. yang lagi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Haji, saya termotivasi dengan ibu yang di depan nih. Ibu yang merah. Yang merah sama ini. Ibu ini. Ya, Apa sama. yang motivasi bapak? Tadi dengan kejutan-kejutan tadi ya Pak. Kejutan. Ya. Yang tidak terduga tahu-tahu dapat uang gitu kan. Nah, sedangkan saya pertanyaannya, saya ini setiap ada proyek atau apa itu udah di depan mata, udah di titik-titik ini itu selalu gagal Pak Haji. Bos, kejutan-kejutan lo nggak boleh tahu. Lo jangan kayak pasien RDAY. Punya motor Kawasaki Ninja, nyicil, pengen lunas. Pokoknya hari ini harus lunas Pak Haji. Ya nggak boleh keras gitulah bos. Pokoknya harus lunas. Bener mau? Bener. Keluar dari RDAY, keluar ketabrak mobil, kelindes, cus, lunas. Tepuk tangan dong. Hah? Hidup. Jadi motornya diganti sama yang nabrak, dikasih motor baru. Terus ada uang kaget, tapi mukanya hancur kena aspal. Jadi intinya gini bos, janganlah maksa-maksa Allah. Jadi namanya jalanin, syukurin, nikmatin. Kita suka maksa-maksa, jangan. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi lo pasti terkabul bos. Siap. Tapi harinya nggak tahu, jamnya nggak tahu, lagi apa nggak tahu. Iyalah Allah. Ini juga nggak tahu tuh bisa omsetnya sampai 500 juta, betul? Nggak tahu kan? Ini juga sampai 350 kemarin. Jadi bos jalanin, nikmatin, syukurin. Kebanyakan kan di pasien RDAY mikir, komen, ngeluh. Salah satunya kan tadi saya bilang, nanti privat ya mbak, karena ini nggak bisa online. Terus yang belakang, Pak Haji, apa tadi? Jangan, hah? Iya, nanti kebagian semua. Jadi nanti kita tutup sebelum ini kira-kira setengah jam yang kita ngajarinnya pakai ilmu kearifan lokal. Karena kan di luaran kan belum populer, ya kan? Siap, ya. Nah gitu, semua diajarin.
Bersyukur deh yang hadir, yang nggak hadir aja yang nggak kebagian. Oke? Ya siap, terima kasih Pak Haji. Yo, yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya apa? Mana diri? Pertanyaannya apa? Seperti pertemuan terakhir kemarin Apa? pertemuan terakhir kami kemarin 7 kartu kredit dan 1 KTA itu sekarang ini posisinya mereka sudah mensomasi, mencari dan meneror staf-staf saya terdahulu. Terus saya untuk sikap saya harusnya gimana ya Pak Haji? Tinggal dikempit aja yang neror kamu siapa Jadi, namanya. Bukan itu instansi-instansi Ya perbankan. perusahaannya apa? Emang kemarin nggak ada. Nih saksinya Lukman sama Bang Anco. Dia dikejar-kejar sama pinjol, diijapin pinjolnya. Bubar, bubar, bubar. Amal yatim, amin, amin. Pinjolnya dibubarin sama OJK. Pinjolnya datang, ijab lagi. Iya benar, bener gak Cu? Bener gak? Dia ijab biar pinjolnya bubar. Bubar bener kan kemarin? Bubar kan? Yang enggak itu, yang legal, yang ilegal. Tapi kan pinjolnya nonton YouTube. Dia datang lagi kemarin. Sekarang pinjolnya gede lagi. Pokoknya gede-gedean sedekah aja bos. Kalau sedekahnya nggak gede, itu kan saya lu sedekah aja. Sedekah. Saya sudah lakukan itu Pak, simbolnya saya masukkan ke Ya lo toples. kempit di alat kelamin lo. Gede mana simbolnya sama alat kelamin lo? Saya bikin kecil-kecil. Ya udah Karena ada kempit. 8 instansi. Kempit, udah tulis kempit. Lo kempit. Terus yang kedua, saya mempunyai travel bureau. Sekarang kan kondisinya lagi kolaps. Saya pengen maju lagi, orang tanya, jangan cuma tanya tapi membeli gitu loh Pak. Ya lo kempit di alat kelamin lo, ijab tulis. Maksudnya simbol office saya atau Simbol perusahaan lo, banyak rezeki, banyak orderan gitu. Oke. Dan yang terakhir Pak Haji, Ya. alhamdulillah anak saya udah Sekarang alat kelamin lo bisa muat berapa hajat tuh? kemarin 3 Pak, foto anak saya, travel office saya, Ya sama tulis di situ perbankan. di alat kelamin lo. Oke? Ya. Yo, yang lain. Assalamualaikum. Yo, pertanyaan apa? Pertanyaannya, Iya. ilmu RDY apa yang bisa Enakan privatnya di Aeon Mall. Kapan? Enaknya di Hotel Aston. Ya lo japri gue, ntar gue kasih waktu. Di Hotel Aston enak. Atau di La Moda. Yo, pertanyaan apa? Assalamualaikum. Ilmu RDY Assalamualaikum. Mana yang nanya? Ntar, Bapak dulu. Kasih dulu nih. Yo, ilmu RDY apa? kurang kencang. Mau badan sama suara sama. Yang kencang, yang kencang. Assalamualaikum. Nanyanya jangan pegangan, terjatuh ke bawah. Ayo, nama. Ilmu RDY apa yang supaya bisa tetap Ilmu RD. Ya, RDI. Ya, RDY apa? RMRD itu radiator. Ilmu RDY apa yang supaya bisa tetangga itu sadar diri? Apa? Tetangga. Karena selama sudah 3 generasi, kalau bongkar rumah LPG itu di depan rumah saya separuh badan truk. Itu selama 3 generasi dari mbahnya sampai meninggal, anaknya sampai meninggal, sampai sekarang cucunya. Kenapa? Kalau bongkar muat itu selalu di Kalau bongkar, Iya, bongkar muat Iya. di depan rumah Bapak. Sudah 3 generasi. 3 generasi. Jaraknya Bapak maunya nggak mau dari parkiran rumah saya. parkir dulu rumah Bapak. Iya. Maksudnya tuh dia ngusir Bapak. Ya, Mas Yusuf kan kebalik supaya di depan. Sekarang Bapak ngusir dia aja. Itu tadi bangun jam 00. Sudah 3 bulan saya lakuin. Belum, terusin sampai terkabul. Sampai terkabul, Bos. Jangan bilang, "Sudah." Emangnya ngabulin lo. Allah, Bos, yang bisa nilai. Jalanin dulu. Selama ini 3 bulan saya jalan. Hah? Mandi malam sudah. Mandi selesai. malam. Ya, tahajud. Jam 00. 3 bulan. Senyum. Ya, Tahajud. tahajud. Baca Quran 12 juz. Belum. Ya udah nih. Ya, itunya belum, artinya belum sampai dulu. Praktekin dulu. Nanti dia yang kegusur. Ya. Minimalkan lo nanti awet tua. Ya. Oke? Ya, terima kasih. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Saya Ibu Nunung dari Bekasi. Pak Haji, saya baru pertama kali ke sini. Pertanyaannya? Pertanyaannya, saya ada sakit alergi. Alergi itu yang
dulu waktu gadis. Alergi datang, apa? Kayak gidu-gidu gitu. Alergi apa? Alergi kayak alergi debu atau dingin gitu loh. Jadi kayak gidu-gidu ya kalau kata orang Sunda. Dari kapan? Baru sebulan ini kambuh lagi. Dulu waktu gadis ada, sekarang kambuh lagi gitu. Pertanyaannya. Nah itu pakai ilmu RDA itu seperti apa? Untuk Gampang, centong bisa, sal dalam ibu diikat di leher bisa, sal dalam ibu ikat di kepala bisa. Umur ibu berapa? 47. Nggak sampai 47 hari sembuh gitu. Oh gitu ya. Bisa. Ada lagi Pak Haji boleh? Apa? Ya, saya punya usaha bareng sama suami. Omsetnya sekarang lagi anjlok gitu. Apa usahanya? Omset saya, usaha saya kontraktor Pak Haji. Hah? Kontraktor. Ya nggak, gue nggak tahu tuh kontraktor tuh apa. Gue taunya tuh kontraktor. Kontraktor itu kalau dapat kontrak punya kantor. Kalau nggak dapat kontrak jual kantor. Gue taunya itu. Nah ya itu. Lo bidangnya apa? Saya bidangnya tuh pembuatan rak gudang. Hah? Rak gudang. Terus? Nah omsetnya kita sedang menurun. Dan orang itu yang beli itu rata-rata pakai Tempo. Lo kepretin aja yang tadi gue ngajarin mbaknya nih yang dagang baju tuh. Kepretin tuh produknya dikepretin. Tapi kan ada bacaannya. Ya, iya. Ngerinya kalau gue ngomong ntar jadi. Pak Haji, iya mau privat seperti Ya entar di depan. situ. Nanti habis ini privat. Ada lagi? Gitu. Udah itu privat Ya, aja nanti. Bapak-bapak. Makasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya Pak. Ayo, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya. Haji. Ini tanya ya. Kami sudah 1 minggu di sini, Pak Haji. Pertanyaannya diri. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, karena kami sudah janji ya dalam hati kami untuk sedekah ekstrim 10 juta kan untuk mendapatkan 10 miliar. Siapa? Sampai saat saya sendiri. Ah. Saya sendiri. Cuma dari kampung yang sudah janji sampai sekarang belum ditransfer ya 10 juta. Bagaimana? Ya. Lu cari dalamnya dibalik terus saja nanti ditransfer. Cari dalamnya dibalik terus. Terus ya? Iya, sampai ditransfer. Kalau nggak ditransfer jangan balik-balik. Oh. Baik. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, ibu apa? Diri. Mana gue lihat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kebetulan saya kan dari Puncak nih. Mandinya itu boleh pakai air hangat nggak? Boleh. Air kencing aja boleh. Takutnya tidak Boleh. syah gitu. Air hangat boleh. Oke, Boleh, pertanyaan boleh. cuma segitu saja. Terima kasih. Boleh, boleh. Habis, bapak-bapak mana? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum, nama saya Asep dari Puncak juga Pak. Pertanyaan apa Sep? Mau nanyain ini anak saya udah 5 tahun Pak, belum hamil juga gitu Pak. Gampang, memeknya dibalik bisa gak? Jadi kalau ML gak boleh celentang yang perempuan, harus tengkurap. Nanti paha kanan dibengkek, paha kiri bengkek, masukin dari belakang sama suaminya. Nah. Bunting. Iya. Karena induk telurnya dia berubah, beda. Kalau orang normal induk telurnya begini. Kalau anak lo begini. Iya ya. Jadi mesti dibalik memeknya, kayak martabaknya dibalik. Satu lagi Pak, ya ini nih satu lagi anak saya juga yang kedua itu ada steroid, itu harus gimana Pak? Gampang, bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai, ambil ludah, taruh di steroidnya 99 kali. Umur anaknya berapa yang sakit? 23. 23 hari langsung sembuh. Terus satu lagi dia tuh udah ngelamar kerja kemana-mana belum ada diterima juga, gimana tuh Pak? Iya, karena dia kalau dikasih tahu orang tuanya suka ngelawan, suka ngejawab. Bener loh. Ditabok dulu baru dia tar. Iya ya. Betul gak? Iya betul Pak. Betul. Betul. Tepuk tangan dong. Sekalian minta izin Pak, mau buat ngamalinnya ilmu RDAY minta izin. Boleh. Iya. Boleh. Makasih Pak. Yo, ibu mana ibu? Mana mic-nya? Tar, nanti ke depan. Pertanyaan apa Bu? Saya itu umurnya udah 48 tahun. Udah tua belum tuh? Menjelang. Saya belum dapat jodoh. Gampang. Kalau lo pengen dapet jodoh, beli celana dalam laki-laki yang bermerek. Lo pakai dibalik, ntar semua cowok yang lihat lo ngaceng semua. Mbak, cari mereknya yang paling bagus, Mark and Spencer. Lo pakai dibalik. Lo pakai ukurannya yang 5L apa 7L? Ya, Bapak, pertanyaan apa? Ya, ntar ke depan.
Nanti ke depan, ke depan. Ya, Bapak pertanyaannya apa? Tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Pertanyaannya. Gini deketin mulut lo. Lo jangan ngobel-ngobel. Pertanyaannya. Gini. Nah. Tidak punya rumah. Nggak punya rumah. Punya tempat tinggal. Nggak punya tempat tinggal. Ya, karena udah usahanya anak saya bukan rental bangkrut. Ya nggak apa-apa, Bapak kalau bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, nanti pasti punya rumah. Lo praktekin dulu ilmu RDI Pamungkas. Bisa? Baca Quran 12 juz. Bisa? Insyaallah. Ibu apa? Mana? Diri? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kan baru ke sini ya. Selama di rumah itu kan ya itu samalah. Tadinya ngumpet-ngumpet dari suami gitu ya, baca itu. Nah, terus sama saya kan dipraktekin tuh. Saya kan ada centong yang udah hampir 60 tahun kan. Nah, dipraktekin diginu-gituin, terus celana dalam dibalik. Pertanyaannya apa? Nah, setelah dipraktekin itu, sama saya kan itu digini-gini dia ke uang. Taunya makanya saya kesini karena ada yang masuk ke rekening sampai sekarang nggak ada pemberitahuan dari siapa gitu kan. Kalau yang punya utang misalkan, kalau saya kan jualan ayam. Nah, makanya saya nggak ngerti itu kok itu ada uang masuk gitu, mungkin itu karena dari gini-giniin centong gitu ya. Nah, saya udah janji kalau misalkan ada yang masuk tanpa bukan punya utang saya mau ke RDAY. Saya mau dibagi 2 gitu, walaupun itu kecil gitu kan, karena saya kaget gitu. Pertanyaannya ada gak? Nah, sebentar. Makanya sama saya tadi dibagi 2 ya kan cuma 600 Pak Haji yang masuk itu, dibagi 2 ke bawah tuh lah. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Kok bisa saya belum ketemu Pak Haji tapi bisa nyata gitu? Karena bisa Bu, perempuan yang hidungnya pesek langsung terkabul Bu. enggak begitu banyak yang enggak. pesek. Hah? Nah, padahal itu digitu-gituin Pak Haji, saya ya suka ngikutin Pak Haji Marco Haji Marco nih. Nah, digitu-gituin, cuma digitu-gituin doang. Ya udah dilanjutin aja Haji Marco. Juga dari saya centongnya, dari uangnya juga dari saya. Dia bisa manggil ratusan miliar. Tapi Ibu tinggal praktekin aja. Ya kan belum ada centongnya, nanti kalau dikasih. saya ada ini centongnya. Ya udah praktekin aja nanti bisa. Iya, bisa gitu ya. Jangan kalah sama Haji Marco. Haji Marco sebelum datang ke RDAY kontrakannya berapa? 6. Setelah 7 bulan praktekin ilmu RDAY kontrakannya berapa? 21 pintu. Haji Marco sebelum ke RDAY punya ruko gak? Nggak punya. Dia praktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Sekarang rukonya berapa? 15. Lo praktekin aja. Soalnya saya cuma baru 3 hari praktekin kok. Ya nanti terkabul. Minimal muka lo cantik. Sekarang kan baru mau cantik. Oke, ya Bapak. Assalamualaikum Haji. Pertanyaan apa? Saya pengen lunasin hutang almarhum bapak saya, masih 7 miliar lagi. Jadi gini ya Pak, jadi gini ya Bu. Setelah saya evaluasi, saya tanya tamu-tamu saya, kenapa utangnya kok 150 miliar lunas? Utangnya 200 miliar kok lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Sementara utangnya bapak kamu berapa? 7 miliar. 7 miliar itu seupil, serecehan. Kenapa gue bilang begitu? Sampai kiamat utang bapak lo gak bakal lunas. Kenapa Pak? Ingat-ingat. Karena lo jadi Tuhan kecil. Gue pengen lunasin utang bapak gue. Gak boleh bos. Yang lunasin utang tuh Allah, bukan lu. Jadi lu usaha aja, dagang-dagang. Misalkan lu jadi penipu ya penipu aja. Begitu. Lu kan enggak. Saya punya niat yang sangat luhur, mau lunasin utang bapak gue. Kata Allah,
Emang lu siapa? Nggak bisa bos. Jadi lo kerja, ibadah. Nanti jalannya Allah mau ngelunasin utang bapak kamu, bisa dari kamu, bisa dari yang lain. Santai aja. Iya. Bos, gua nggak ngimpi lo bos. Tiap hari pasien RDAY selalu di atas 500 orang. Boro-boro gue pegang bos, nggak mungkin lah. Tapi kok ada ya? Itu mah Allah bos. Udah ngomongnya jorok. Dari masuk sampai nanti bubar, nggak ada yang serius. Orang nanyanya A, gue jawabnya B. Orang nanya A, kayak lo tadi nanya, emang gue jawabnya serius? Enggak, dia nanya nggak serius, tapi terkabul. Karena apa? Yang ngabulin Allah. Nah, bisa gak lo besok pagi niat, ampuni saya Allah, ampuni saya udah jadi Tuhan kecil. Karena saya niat mau ngelunasi utang bapak saya. Padahal harusnya utang bapak saya yang ngelunasi Allah, wasilahnya lewat mana aja. Gitu. Lo jangan, saya mau ngelunasi utang bapak saya. Aduh, itu yang bikin hajatnya lemot. Jadi bapak dan ibu jangan jadi Tuhan kecil. Gimana Ji kalau udah jadi Tuhan kecil? Bapak telanjang bulat di kamar, pengakuan dosa sama Allah. Itu. Ada ilmunya, ada, nanti lihat di YouTube. Bisa? Jadi Bisa. dibalik niatnya ya. Iya Pak. Tugas lo hanya satu. Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub si bos. Apa caranya bikin takjub Allah? Bisa ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim, pilih aja yang mana. Kalau sedekah ekstrim gue nggak ada duit, ya udah ibadah ekstrim. Apa tuh ibadah ekstrim? Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong, sebelum azan udah duduk di masjid. Kalau lakuin selama berapa lama? 99 hari Asmaul Husna. Nanti Allah bikin takjub si bos. Oke, ada lagi? Udah, Pak. Ini berlaku buat semua ya. Iya, Pak. Yo, ibu apa? Yang megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya diri. Saya dari Padang, Bu Susilowati. Sudah 15 hari di sini, Pak. Pertanyaannya. Saya mau tanya ada dua. Pertama yang tadi ibu yang dagangan pakai cawi-cawi tadi, itu kan tuh offline. Kalau kami yang bekerja atau jualan di online bagaimana caranya? Colek memek ibu, taruh di HP ibu, colek gitu. Apa bilang Pak? Hah? Bilangnya apa? Ya kan bukan kiai gue, lo ngomong aja HP jebol. Apa aja? Apa jebol Pak? Iya maksudnya dagangan banyak order gitu, gue nggak tahu dah. Apa aja entar kalau gue ajarin, ada YouTube. Gitu. Oke, yang kedua saya minta sama Bapak, pertama itu centong. Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Nggak mungkin. Kemudian Centongnya tinggal dua biji. Ada. Saya mau kasih buat ibu ini sama temennya. Siapa namanya? Oh iya. Dia udah 6 kali datang apa? Kemudian Katanya. saya menunggu waktu kalau bisa privat sama Bapak. Ini nanti privat di sini, nanti privat. Oke. Kalau dia di Lamoda mah kita ngobrol santai. Oke. Kan biayanya nggak murah ngobrol di Lamoda, ya kan? Pak. Siapa yang pernah ke Lamoda? Baru duduk aja udah harus bayar, ya kan? Iya. Oh, jadi bisa di sini Pak ya? Pisang goreng 100.000, mending pisang goreng. Nasi parkir vale aja di depan berapa coba? 250. Tapi nggak apa-apa, kan semua yang bayar saya.